yang menyusui, mau dia ASI ataupun mau dia support, itu ada kemungkinan berat badannya akan lebih. Ya karena pertama, kenapa dia ada kemungkinan lebih? Orang tua kan harus belajar nih, saat bayi menangis, sebenarnya kenapa dia menangis. Jadi hampir kebanyakan orang tua menganggap bayi nangis itu pasti selalu lapar. Padahal bayi nangis itu selalu harus evaluasi 4 hal. Pertama, dia pipis nggak? Kedua, pup nggak? Ketiga, posisinya nyaman nggak? Keempat, baru dia haus atau enggak. Jadi nggak selalu setiap bayi nangis, oh digendong cep langsung nempel. Enggak. Atau bayi nangis, oh digendong cep langsung taruh botol. Enggak. Jadi cek dulu pampersnya atau popoknya, pipis nggak, ya, pup nggak, ganti dulu, tenangin dulu, baru kita lihat dia perlu nyusuin nggak. Kalau dia udah menunjukkan tanda-tanda nyusuin, contohnya udah mulai begitu, udah ada ngecap-ngecapnya, berarti dia haus tuh, boleh kita susuin. Jadi bayi bisa gemuk nggak? Bisa, karena beberapa orang tua bayi nangis langsung pengen cepet-cepet dia berhenti, langsung tempel. Jadi kayak alergi banget dengar suara bayi nangis. Padahal bayi nangis, ya kita harus evaluasi dulu nangisnya kenapa. Nah sekarang, kalau ternyata berat badannya lebih, apa yang perlu kita lakukan sebagai orang tua? Yang pertama, jangan jadi dibatasi nyusuinnya. Kalau berat badannya lebih, yang perlu dikerjakan adalah lakukan stimulasi bayi sesering mungkin. Jadi kerjain tuh stimulasi atau tummy time yang baik. 0 sampai 3 bulan tummy time-nya ditengkurepin. 3-6 bulan sudah mulai dilatih otot pinggang, sehingga mulai latihan pull to sit, latihan dari tiduran ke duduk, belajar. Kalau udah di atas 6 bulan udah mulai latihan duduk sama merangkak. Di atas 9 bulan udah mulai diajarin untuk berdiri dan merambat sampai 12 bulan. Di atas 12 bulan udah mulai diajak berjalan. Nah, latihan-latihan tadi bisa membantu sehingga susu yang masuk menjadi otot, bukan menjadi lemak. Sehingga si bayinya tumbuhnya ke atas, bukan ke samping. Eksklusif itu pertama kan tadi membantu proses pencernaan si bayi. Jadi kalau bayi yang ASI eksklusif itu pasti secara pencernaan dia akan lebih tidak gampang sakit dibandingkan dengan bayi yang susu formula. Dari segi pencernaannya, karena di dalam ASI dia terdapat imunoglobulin A untuk membantu proses pematangan pencernaan bayi. Yang kedua, ASI itu dia proteinnya mudah diserap, sehingga bayi lebih mudah untuk menyerap ASI daripada lebih mudah untuk menyerap protein yang terdapat di dalam ASI dibandingkan dengan di dalam susu formula. Sehingga pada susu formula biasanya kadang pada beberapa bayi suka ada alergi karena proteinnya belum bisa diserap dengan baik. Saat dia ada alergi, otomatis susunya jadi lebih berkurang sehingga tidak tumbuh dengan baik. Yang ketiga, bayi yang menyusui secara bonding dengan ibunya, faktor emosional bondingnya atau kedekatan dengan ibunya pasti lebih dekat dengan bayi. Pasti lebih dekat ibunya dengan bayinya pada ASI yang eksklusif dengan yang dengan support. Yang support itu pasti bondingnya nggak terlalu dekat. Kenapa? Karena secara normal gini, misal dia lagi nyusuin. Saat lagi nyusuin, anggap ini bayi. Saat lagi nyusuin, pas kita lihat, nyusuin langsung itu kan ada kontak antara mata bayi dengan mata ibu. Bayinya juga meluk. Sehingga bayinya merasa nyaman dan merasa oke. Kalau saya butuh sesuatu, ibu saya akan selalu ada untuk saya. Kalau susu formula, kekurangannya adalah ya skin to skin antara bayi dengan ibu itu tidak terlalu sering dibandingkan dengan ibu yang menyusui. Sehingga proses kedekatannya nggak sedekat dengan ibu yang menyusui dengan ASI eksklusif. Gitu. Yang ketiga, yang berikutnya, bayi ASI eksklusif itu dia banyak mengandung daya tahan tubuh dari ibu. Ngalir tuh. Jadi kalau misalkan kayak tadi, misalkan ibunya COVID, ibunya kan terbentuk daya tahan tubuh
antibodi terhadap COVID yang dia sudah kena, itu akan keluar lewat ASI, sehingga secara tidak langsung kita mengimunisasi si bayi. Kalau susu formula kan nggak dapat ya. Jadi antibodi yang sudah terbentuk di badan ibu itu keluar sedikit-sedikit lewat ASI, sehingga bayinya jadi lebih terlindungi dari penyakit. Kalau untuk dari segi perkembangan sih sebenarnya nggak ada jauh beda, cuma lebih ke arah proses daya tahan tubuh, kematangan pencernaan, sama perkembangan. Mungkin itu sih. Apa tadi ada 3 komponen, ada payudara, ada puting, ada ibu. Nah, payudara itu akan bikin ASI atau menghasilkan ASI. Syarat utamanya apa? Harus dihisap atau dikosongkan. Nah, sekarang kira-kira nih, kalau menurut Mams nih, kan di atas 6 bulan, kira-kira ASI-nya, frekuensinya berkurang nggak? Pasti berkurang kan? Saat frekuensi menyusunya berkurang, kan tadi semakin sering dihisap, semakin banyak. Kalau frekuensinya kita kurangin, jadi produksinya kurang nggak? Pasti kurang. Itulah sebabnya dia butuh dibantu dengan makanan pendamping ASI. Kalau ada beberapa orang tua yang nanya, kenapa harus dibantu dok? Kenapa nggak ASI aja supaya ASInya tetap ada terus, supaya dia nggak berkurang? Bisa, cuman aktivitas anak itu semakin lama semakin banyak, semakin kompleks. Sehingga energi yang keluar itu makin banyak. Kalau hanya dengan ASI saja, energi yang masuk dengan energi yang keluar ini nggak seimbang. Tinggian yang keluar daripada yang masuk. Masuknya dikit, keluarnya banyak. Sehingga dia bukannya tumbuh, bahkan mungkin bisa turun. Itulah sebabnya dibutuhkan namanya makanan pendamping ASI. Makanya MPASI juga teksturnya naik bertahap. Awalnya bubur saring atau bubur bayi naik jadi nasi tim. Nasi tim naik jadi makanan utama. Karena semakin padat makanannya, energi yang didapat makin banyak. Itu jadi alasannya kenapa semakin bertambah usia atau semakin bertambah usia bayi, produksi ASI itu masih makin kurang. Karena ya wajar, kan makin jarang disusui. Itulah sebabnya juga harus mulai disapi. Karena produksinya pasti nggak bakal bisa mencukupi untuk kebutuhan energi si bayi dalam 1 hari.